keributan sejumlah warga menghakimi pengemudi dan penumpang mobil pickup hingga membuat seorang polisi menembakkan senjata ke udara untuk melerai warga. Aksi main hakim sendiri terjadi karena beredar kabar bahwa mobil pickup terlibat tabrak lari. Warga pun tersulut emosi hingga mengejar sopir pickup. Dari informasi yang diunggah akun Instagram Andreli_48, kini pengemudi dan penumpang pickup berencana melaporkan main hakim sendiri ke polisi. Sementara polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan sejumlah video viral sebagai bahan penyelidikan. Jagat maya digegerkan dengan aksi pemuda yang mengobrak-abrik kon pembatas jalan yang sudah terpasang rapi di Jalan Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Selain merusak fasilitas jalan, para pemuda berkendara tanpa mengenakan helm dan ada juga motor yang tak dilengkapi plat kendaraan bermotor. Video ini diunggah akun Instagram viral_berita dan mendapat beragam komentar dari warganet. Aksi seorang pria berjalan kaki di tengah jalan tol dalam kota viral di media sosial dan diunggah akun Instagram JKT Info. Pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini berjalan ke arah kiri dan ke kanan sambil menoleh ke arah belakang di saat kondisi lalu lintas tidak terlalu padat dan sistem kontraflow sedang diberlakukan. Kini pria tersebut sudah dibawa petugas jasa marga ke kantor Dinas Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Seorang pria nekat melakukan aksi pencurian spion mobil yang tengah melintas saat kondisi macet di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kasus pencurian ini diunggah akun Instagram Warung Jurnalis. Dalam video, terekam pelaku memegang sebuah spion yang diduga hasil curian. Pengemudi mobil pun turun dan mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur dengan membawa spion mobil. Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana memisahkan tempat duduk penumpang perempuan dan pria di angkutan umum guna mencegah pelecehan seksual. Namun hal tersebut menuai pro dan kontra, terutama sopir angkot yang tidak setuju dengan aturan ini lantaran dinilai menyulitkan. Kasus pelecehan seksual di transportasi umum semakin marak, bahkan mengundang emosi masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus tersebut bahkan menjadi viral di media sosial. Warganet pun beramai-ramai mengecam aksi tersebut. Pelecehan seksual menjadi masalah serius yang kerap masih dianggap remeh oleh sebagian orang. Padahal korban tidak hanya mengalami luka fisik, namun juga trauma mendalam. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan berencana memisahkan tempat duduk pria dan wanita di angkutan umum angkot. Kebijakan ini guna mengurangi tindakan pelecehan seksual di dalam transportasi massal. Hal ini disambut positif bagi sebagian masyarakat, khususnya kaum perempuan. Menurut saya bagus sih, karena saya pribadi sebagai perempuan merasa lebih aman ketika berada di sekitar perempuan yang lain dibandingkan laki-laki. Maksudnya tingkat suuzon saya itu lebih tinggi gitu ketika, apalagi kasus kayak gini sekarang lagi marak-marak banget. Jadi menurut saya peraturan ini bagus sih. Sebagai penumpang lebih nyaman jadinya, kayak cewek sama cowok itu dipisah. Cuman kayaknya kalau untuk si supir angkotnya itu terbatas, jadi mungkin kasihan dia, pasti pendapatannya agak berkurang karena terbatasnya penumpang. Saat ini Dinas Perhubungan masih menggodok kebijakan teknis tersebut. Tindakan pelecehan seksual jelas harus dicegah. Namun warga, terutama sopir angkot, berharap kebijakan yang dibuat tidak malah menjadi beban. Untuk membahas lengkapnya terkait rencana pemisahan tempat duduk antara penumpang perempuan dan laki-laki di angkutan umum, kita langsung bergabung dengan Tiasri Wiyandani, Komisioner Komnas Perempuan, dan kami juga masih menunggu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria yang juga akan bergabung dengan kami. Saya ke Ibu Tiasri terlebih dahulu. Ibu, kalau misalnya dari Komnas Perempuan, apa tanggapannya terkait pemisahan tempat duduk antara perempuan dan laki-laki ini? Ya, kebijakan ini sebenarnya sangat menyulitkan ya, karena keterbatasan jumlah penumpang di dalam angkot, karena sangat sulit berbeda dengan Transjakarta ataupun KRL. Nah, sebenarnya kita juga menyampaikan bahwa kebijakan ini bukan solusi, karena masalah kekerasan seksual itu bukan pada bercampurnya perempuan dan laki-laki di area publik ataupun di dalam ranah angkot,
Tapi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, di mana kasus kekerasan seksual tidak hanya disederhanakan dengan pemisahan penumpang laki-laki dan perempuan. Begitu. Baik, Ibu Tias, Anda melihatnya ini hanya solusi yang instan ya, berarti, tapi tidak menyelesaikan masalah. Iya, kami melihatnya ini tidak menyelesaikan persoalan karena tadi saya sampaikan untuk ini ya, aktivitas publik laki-laki dengan perempuan berada di area yang sama tanpa pembatasan itu kan bagian dari hak untuk bagaimana kita bisa berinteraksi. Jadi perlu ada solusi-solusi lain untuk mengupayakan bagaimana upaya pencegahan kasus kekerasan seksual. Baik, pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Riza Patria. Selamat malam, Pak Riza. Pak Riza, kebijakan pemisahan penumpang di angkutan umum ini menuai pro kontra. Salah satunya Ibu Tias dari Komnas Perempuan yang menganggap ini hanya solusi yang tidak solutif. Ya, baik, jadi terima kasih. Yang pertama perlu kami sampaikan ya, memang ada peningkatan ya pelecehan seksual di seluruh Indonesia, ada peningkatan. Di Jakarta juga dari 8 2020, 2021 7, di 2022 menjadi 15. Di Indonesia juga demikian. Di tahun 2001 sudah mencapai 8.730. Tahun 2022 di 1 bulan pertama saja Januari datanya sudah mencapai 797. Tentu Pemprov terus mengupayakan berbagai cara ya. Di antaranya cara-cara yang kami upayakan adalah melakukan mitigasi ya, upaya pencegahan, pengendalian ya. Dengan cara di hulu perlu kita upayakan agar kaum perempuan, ibu dan anak-anak perempuan harus lebih hati-hati lagi berpergian ya. Kedua juga kita dorong untuk berani melaporkan, karena banyak sekali kejadian yang tidak berani dilaporkan. Kemudian yang ketiga, kami sendiri di Pemprov menyiapkan pos, apa namanya, pos apa? Pos sahabat perempuan dan anak. Ada menyiapkan 19 pos di seluruh Jakarta, kemudian juga ada di 23 halte, di 13 MRT, stasiun MRT, dan ada di 6 stasiun LRT. Dan ini akan terus kami tingkatkan. Kami ada yang namanya pusat ya, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, di sini semua warga Jakarta bisa telepon di nomor ini. Selain call center 112 yang biasa, juga ada nomor khusus di sini, nomor layanan di sini. Ini bisa digunakan di 0813-1761-7622. Nah, di sini 24 jam bisa ada di sini dilakukan. Di sini ada layanan pengaduan ya. Bisa datang langsung, bisa telepon melalui telepon Jakarta Siaga 112 atau melalui hotline nomor tersebut. Di sini bisa ada konseling, ada support group, ada pemilihan. Layanan hukum juga terkait suatu hukum, pendampingan di kepolisian, di pengadilan maupun mediasi. Di sini juga ada layanan psikologi, meliputi konseling, pemulihan psikologi, pemeriksaan psikologis dan lain-lain. Termasuk kasus-kasus KDRT, pelecehan seksual silakan dilaporkan. Termasuk anak-anak yang sulit belajar juga bisa dikonsultasikan. Kami punya tenaga ahli yang akan mendampingi dan membantu. Baik. Nah, namun demikian yang paling penting adalah kerjasama semua warga untuk kita saling terbuka bagaimana cara kita mencegah dan mengendalikan. Perlu ada kebersamaan, itulah bentuknya Posapa ini, agar warga berani mengadu, menyampaikan, nanti kami akan bantu, termasuk juga berani melaporkan ke aparat keamanan. Baik, saya kembali ke Ibu Tias. Apakah tadi solusi yang dijabarkan oleh Pak Riza Patria sudah cukup menjawab keresahan perempuan di Jakarta yang tidak mendapat keamanan? Ya, terima kasih Bapak Wagub. Kita juga apresiasi pada Pemprov DKI yang sangat progresif ya untuk upaya-upaya pencegahan, penanganan kasus kekerasan seksual, dan
PTD Pemprov DKI sudah sangat progresif dan apresiasi karena berbagai upaya dilakukan, dan Komnas Perempuan beberapa kali juga diundang Pemprov DKI untuk menyampaikan informasi dan penyebarluasan informasi. Nah, berkaitan dengan upaya pencegahan ini tadi saya sampaikan pembatasan penumpang perempuan dan laki-laki di angkot ini juga sangat menyulitkan karena sangat terbatas ya kapasitas penumpang. Nah, sebenarnya kita harus berfokus pada beberapa hal untuk meningkatkan upaya pencegahan. Yang pertama dalam upaya peningkatan pencegahan kekerasan seksual perlu memberikan pemahaman kepada publik bahwa kita semua harus punya cara pandang untuk bisa menghargai tubuh orang lain dan tidak menempatkan tubuh orang lain sebagai objek seksual. Membangun kesadaran ini yang perlu terus kita edukasi kepada masyarakat. Kemudian membangun infrastruktur publik agar tercipta kawasan yang aman dan nyaman bagi siapa saja yang berada di lingkungan publik tersebut. Nah, selanjutnya adalah membangun kawasan bebas dari kekerasan seksual, dan ada juga upaya kita yang kita juga sampaikan adalah kekerasan seksual bukan lagi dilihat sebagai persoalan aib, tapi ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga upaya penegakan hukum ini juga menjadi sangat penting, apalagi Undang-Undang PPKI sudah disahkan. Ini sebagai melandasan APH untuk memproses setiap kasus kekerasan seksual. Jadi upaya-upaya dari DKI Jakarta perlu kita apresiasi, tetapi untuk pembatasan angkot penumpang di angkot ini juga sebenarnya sangat menyulitkan. Tadi juga itu dia. ada Ibu Tiasri, saya akan bertanya langsung ke Pak Riza Patria, seperti apa sebenarnya mekanisme secara teknisnya pembatasan penumpang atau duduknya dipisah perempuan dan laki-laki di angkutan umum yang sebegitu kecilnya, kalau kata sopir 46, sebelah sini 6, sebelah sini 4. Jadi yang pertama, upaya kita banyak sekali, sambil tadi mitigasi tadi, kami ada call center 112, kemudian di kendaraan itu umum juga ada, kita minta nanti akan dipasang stiker untuk call center dan hotline, kemudian juga akan disiapkan nanti CCTV ke depan, termasuk di transportasi publik lainnya. Kalau di transportasi publik yang lainnya, tentu kami mengapresiasi tadi masukan dari Komnas Perempuan, kita selain ada CCTV, ada call center, para driver, supir itu juga diberikan pendidikan pelatihan. Kemudian juga memang di kereta itu ada pembatasan, ada gerbong perempuan, gerbong laki-laki. Di bus juga demikian, ada bagian. Tapi kalau kereta dan bus kan besar ya Pak ya? Bagian belakang laki-laki. Kalau di angkot memang belum kita lakukan pemisahan ya. Jadi di angkot sekali lagi Ibu belum ada pemisahan perempuan dan laki-laki. Ini baru wacana yang masih didiskusikan. Belum diberlakukan pembatasan perempuan atau laki-laki di angkot karena memang angkot ini tempatnya kecil sekali. Kemudian yang kedua juga setelah dicek kembali ternyata jumlah penumpang perempuan itu jumlahnya lebih besar daripada laki-laki. Nah, ini juga kalau diberlakukan kita khawatir nanti yang perempuan akhirnya lama menunggu angkot karena harus menunggu angkot berikutnya karena tempatnya sudah penuh umpamanya atau tidak bisa dimasuki karena itu posisi laki-laki. Jadi sekali lagi tidak ada pembatasan laki-laki perempuan di angkot sampai hari ini belum dilakukan, itu baru wacana. Memang sudah diberlakukan itu di kereta dan Transjakarta atau di busway. Itu yang kami lakukan. Kemudian upaya lain kita membuat hotline dan sebagainya. Jadi sekali lagi nanti kita akan carikan solusi terbaik ya. Apakah perlu ada angkot tersendiri nanti, angkot laki-laki, angkot perempuan, itu nanti kita diskusikan kembali ke depan. Ini sedang dilakukan monitoring, pengawasan, evaluasi. Yang penting kami ingin sampaikan seluruh warga, terutama kaum perempuan harus berani melaporkan. Saya setuju terkait dengan Ibu, ini bukan aib, ini masalah ini harus kita hadapi bersama, harus kita lawan bersama. Baik, terima kasih Pak Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan juga Ibu Tiasri Wiyandani, Komisioner Komnas Perempuan. Jadi sampai hari ini tidak ada pembatasan di angkot untuk perempuan dan laki-laki. Sekali lagi ini masih wacana, belum akan direalisasikan. Terima kasih Pak Wagub dan Ibu Tiasri telah bergabung bersama kami di Newsroom.